Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu kelas 5A? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini melalui video pembelajaran, kita akan membahas pembelajaran kita di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan antara lain, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara saksama. 2. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. 3. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. 4. Dengan diskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. 5. Dengan wawancara, siswa mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. 6. Dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Nah, kata Lani, Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Di sela-sela istirahat, Pak Anto dan Beni memerhatikan lingkungan alam sekitar. Di sebelah timur, mengalir sungai dengan aliran airnya yang jernih dan deras. Di sebelah barat, terbentang luas ladang sayur. Di sebelah utara, berbaris perbukitan yang ditumbuhi berbagai pohon. Adapun di sebelah selatan, berdiri tegak gunung, tempat hidup berbagai tumbuhan dan satwa. Pak, saya merasa sangat beruntung lahir dan hidup di Indonesia. Tanahnya subur dan alamnya sangat kaya, kata Beni. Beni, kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Jelas Pak Anto? Wah, saya makin bangga jadi anak Indonesia, sahut Beni. Nah, ini adalah peta Indonesia berdasarkan persebaran penduduk. Bisa kita lihat diberi warna yang berbeda-beda berdasarkan kepadatan penduduk, dihitung dari jumlah orang per kilometer kuadrat. Dari peta ini bisa kita lihat bahwa daerah yang diberi warna hijau terang merupakan daerah yang paling sedikit kepadatan penduduknya, yaitu berada di daerah Papua Barat atau Provinsi Papua Barat. Sedangkan daerah yang berwarna hijau lumut seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua, kepadatan penduduknya diperkirakan 10-49 orang per kilometer kuadrat. Nah, untuk yang berwarna biru, mulai dari Aceh, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, diperkirakan 50-99 orang per kilometer kuadrat. Untuk wilayah yang berwarna kuning seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara diperkirakan 100 sampai 199 orang per kilometer kuadrat. Untuk yang berwarna peach seperti di Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan beberapa bagian di wilayah Papua diperkirakan 200 sampai 599 orang per kilometer kuadrat. Sedangkan yang agak padat bisa kita lihat ada di sepanjang Pulau Jawa, yaitu mulai dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, yaitu sekitar 600 sampai 1.299 orang per kilometer kuadrat. Nah, yang berwarna merah paling padat bisa kita lihat wilayahnya kecil sekali, tapi kepadatan penduduknya yang paling banyak, yaitu di DKI Jakarta dengan kepadatan penduduk lebih dari 1.299 orang per kilometer kuadrat. Bisa kita bayangkan bagaimana sesaknya di sana. Nah, setelah kita melihat kepadatan penduduk yang tersebar di berbagai pulau, sekarang kita bisa melihat persebaran suku-suku bangsa yang ada di beberapa pulau di Indonesia. Ini adalah Pulau Sumatera yang ada di buku siswa kamu, tapi ini bentuknya agak lebih besar. Ada beberapa suku yang tersebar mulai dari Aceh sampai Lampung. Nah, ada suku Aceh, Gayo, Alas, Karo, Toba, Angkola, Mandailing, Minangkabau, Nias, Mentawai, Melayu, Jambi, Musihulu, Komering, Lampung, Abung, Palembang, orang laut di Kepulauan Riau, dan juga suku Lingga di Kepulauan Riau. Nah, di bagian atas dekat Laut Cina Selatan ada suku Melayu dari Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna. Di bagian paling bawah Pulau Sumatera ada suku Jawa. Ini disebabkan karena paling ujung bawah Pulau Sumatera berbatasan langsung dengan Pulau Jawa. Namun ini bukan menjadi alasan bahwa satu suku tidak boleh berpindah tempat tinggal. Ini hanya sebagai asal muasal suku tersebut ada. Nah, ini tadi Pulau Jawa. Ada suku Banten, Betawi, Baduy, Sunda, Cirebon, suku Jawa, Madura, suku Tengger, dan juga Bali. Untuk Kalimantan yang berbatasan langsung dengan daerah-daerah di Malaysia, ada banyak suku. Nah, ada suku Melayu juga loh di sana. Ada suku Banjar, ada Lawangan, ada Kayan. Bisa kita lihat bersama-sama ya. Kemudian untuk Sulawesi, banyak sekali suku yang tersebar di Pulau Sulawesi walaupun berasal dari pulau yang sama. Nah, banyak sekali ada Bungku, Tomapute, Tolandan, Makongka, dan lain-lain. Nah, ini untuk Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan di sekitaran Flores. Teman-teman bisa lihat, kalau mau dilihat lebih teliti bisa dengan menghentikan sementara video pembelajaran ini. Nanti bisa dilanjutkan kembali. Ini di Papua. Nah, juga tersebar banyak sekali suku-suku bangsa yang ada di Papua dan Papua Barat, juga di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Nah, karena tersebar di berbagai pulau yang ada di seluruh Nusantara, maka banyak sekali keragaman-keragaman yang ada dari suku-suku bangsa tersebut. Misalnya keragaman pakaian adat. Kita ambil contoh beberapa ya. Ini adalah pulau-pulau di sebelah kiri dan pakaian adat di sebelah kanan. Kamu diminta mencocokkan antara pulau dan pakaian adat yang berasal dari pulau tersebut. Contohnya seperti ini. Pulau Jawa. Ini adalah salah satu contoh pakaian adat dari Pulau Jawa. Sebenarnya banyak sekali pakaian adat variasi dari Pulau Jawa, tapi ini adalah salah satunya. Kemudian untuk Sulawesi, banyak sekali suku yang tersebar di Pulau Sulawesi walaupun berasal dari pulau yang sama. Nah, banyak sekali ada Bungku, Tomapute, Tolandan, Makongka, dan lain-lain. Nah, ini di Papua. Nah, selanjutnya silakan kamu membaca teks kerukunan umat beragama di Indonesia. Kamu bisa melihatnya pada buku siswa
atau pada video pembelajaran ini dengan cara kamu pause sebentar. Ketika sudah selesai, kamu bisa lanjutkan dengan menekan lagi tombol play dan beralih ke halaman berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan antara lain dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara saksama. 2. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. 3. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku. Nah, banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, serta beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan pulau kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Sekian penjelasan di video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.